Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ririn Dwi Anggraini dari kelas 3B, Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung, Teknik Arsitektur, Politeknik Negeri Pontianak. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dari mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis yang diampu oleh Bapak Indrayadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kali ini kami menganut tugas besar dengan judul Rumah Mewah Tropis 2 Lantai. Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Yang pertama saya akan jelaskan dari studi literaturnya. Rumah tropis. Definisi dari rumah tropis ini adalah konsep rumah yang dirancang dengan pendekatan desain khusus untuk beradaptasi dengan iklim tropis yang berinci panas dan lembab. Tujuannya adalah untuk menciptakan hunian yang nyaman dan efisien dengan memanfaatkan elemen-elemen alami. Nah, elemen-elemen alami ini dapat berupa cahaya matahari, angin, maupun vegetasi, dan berbagai elemen lainnya yang berada di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk karakteristik dari rumah tropis sendiri adalah ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, penggunaan atap miring dan plafon yang tinggi, penerapan tata ruang terbuka, material dan pencahayaan alami, serta penggunaan warna-warna netral. Kemudian untuk rumah tropis basah ini adalah jenis rumah yang dirancang untuk beradaptasi dengan iklim tropis lembab dengan curah hujan yang tinggi seperti di Indonesia ini. Kemudian tujuannya adalah untuk dibangunnya rumah dengan konsep tropis untuk menciptakan hunian yang mampu menyesuaikan diri dengan iklim panas lembab. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan gaya arsitekturnya, yang pertama yaitu rumah tropis tradisional. Rumah tropis dengan gaya arsitektur tradisional adalah rumah yang dirancang berdasarkan budaya dan kearifan lokal di wilayah beriklim panas lembab, dengan bentuk bangunan, struktur, dan material yang berfungsi merespon kondisi iklim secara alami. Kemudian ada rumah tropis modern. Rumah tropis dengan gaya arsitektur modern adalah rumah yang menggabungkan prinsip kenyamanan iklim tropis dengan gaya desain yang sederhana, fungsional, dan minimalis dengan menggunakan material serta ornamen yang lebih diperbarui berdasarkan era modern. Kemudian ada rumah tropis kontemporer. Arsitektur tropis kontemporer adalah gaya desain yang menggabungkan prinsip-prinsip arsitektur tropis tradisional dengan estetika modern. Dalam perancangan tugas besar ini, saya mengambil 3 studi kasus. Studi kasus pertama yaitu dari Arsitek Rakta Studio. Lokasinya berada di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan luas rumah 1000 meter persegi dan dibangun pada tahun 2025. Hunian ini mengaplikasikan arsitektur tropis modern dengan perpaduan sempurna antara ruang dalam dan ruang luar. Desainnya memanfaatkan cahaya dan ventilasi alami melalui fasad kaca yang luas. Ruang keluarga, ruang dapur, dan ruang makan dibuat dengan model open space dengan view menghadap langsung ke area kolam renang yang memberi kesan nyaman, harmoni, serta luas. Kemudian halaman bukan sekedar pusat estetika, namun berfungsi sebagai penyangga iklim, menawarkan pendinginan pasif melalui ventilasi silang dan efek evaporatif dan air, menjadikan rumah hemat energi sekaligus mempertahankan kenyamanan mewah. Kemudian untuk penggunaan warna dan materialnya, rumah ini didominasi oleh warna abu-abu muda. Kemudian ada beberapa bagian yang menggunakan warna krim dan juga coklat kemerahan serta abu-abu tua untuk penegasan pada bagian garis-garisnya. Kemudian untuk materialnya, di sini rumah ini menggunakan material beton. Ada juga beberapa elemen seperti dinding yang menggunakan bahan kayu, kemudian kaca, dan juga keramik untuk beberapa dinding. Ini untuk denah rumahnya. Ini yang denah lantai 1 dan ini denah lantai 2-nya. Kemudian ini beberapa foto dari bangunannya. Ini seperti yang kita lihat di bagian sini tadi ada bagian open space dari ruang makan dan juga ruang keluarga yang menghadap langsung ke bagian kolam renang. Kemudian untuk studi kasus keduanya, ini dari Gates Architect. Lokasinya berada di Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan luas rumah 600 meter persegi dan dibangun pada tahun 2020.
Hunian ini mengaplikasikan arsitektur tropis modern. Yang paling menonjol pada rumah ini adalah permainan pembayangannya. Rumah ini menggunakan sistem open space menghadap ke kolam dan tanaman di sampingnya yang memberikan kesan luas dan juga harmonis. Ruang terbuka yang cukup besar pada area kolam memberikan manfaat yang banyak bagi rumah ini. Kolam dan tanaman di sini sangat berperan penting dengan menurunkan suhu udara sehingga lingkungan sekitarnya menjadi sejuk dan segar. Kemudian ini untuk penggunaan warna dan materialnya. Studi kasus 2 ini juga masih sama warnanya dengan studi kasus yang lalu, yaitu didominasi oleh warna abu-abu muda, krem, coklat kemerahan, abu-abu tua, dan juga putih. Namun dalam materialnya ini sedikit berbeda. Pada bangunan yang kali ini menggunakan material granit, WPC, dan juga kaca film. Nah, ini untuk foto-foto dari bangunannya. Ini di bagian sini ada open space yang seperti kita lihat, yang seperti kita bicarakan tadi. Ini masih sama seperti studi kasus 1, masih menggunakan sistem rumah yang open space. Kemudian ini untuk penonjolan pada bagian pembayangannya tadi. Ini untuk denahnya. Seperti yang bisa kita lihat tadi, di bagian sini ada open space-nya yang menuju langsung ke kolam renang dan taman. Nah, di atasnya itu ada balkon sehingga orang yang berada di balkon dapat melihat langsung ke area kolam renang. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga, saya mengambil dari arsitek Atelier Riri yang berada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan luas bangunan 320 meter persegi dan tahun dibangunnya adalah 2014. Hunian ini dijuluki rumah bernapas karena lantai dasar sebagai area publik dirancang untuk bernapas secara alami melalui ventilasi besar yang disediakan oleh pola lubang di beberapa area bangunan. Seluruh ruang terpusat pada lubang-lubang yang besar yang dilengkapi jendela atap. Di bawah jendela atap terdapat kolam renang dalam ruangan yang juga bertujuan untuk menurunkan suhu secara alami. Area kamar tidur pribadi, ruang kerja, dan ruang keluarga berada di lantai 2. Di lantai 3 dibuat taman atap yang berfungsi sebagai area terbuka tambahan bagi penghuni untuk beraktivitas di luar ruangan dan berkumpul bersama keluarga. Untuk warna dan materialnya, bangunan ini didominasi oleh warna krim, coklat kemerahan, abu-abu hitam, dan juga warna putih. Untuk materialnya, bangunan ini menggunakan vinil, granit, kayu, dan juga kaca. Kemudian ini untuk foto-foto dari bangunannya. Di sini ada kolam renang yang berada di dalam ruangan tadi yang bisa meningkatkan suhu udara dalam ruangan. Kemudian di bagian di atas tangga itu ada skylight dan juga roster yang bisa memasukkan cahaya alami serta roster ini untuk arah keluarnya udara yang berada di dalam ruangan ataupun sumber masuknya udara. Kemudian di bagian sini ada roof garden yang seperti tadi kita bilang, bagian sini bisa digunakan untuk area penyerapan hujan dan juga di sini juga bisa dijadikan taman untuk berkumpul. Kemudian ini untuk denahnya, ini untuk denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah lantai 3-nya. Kemudian ada studi banding. Nah, dari studi banding ini yang akan kita jadikan sebagai perbandingan ada di eksterior, interior, serta aspek pengendalian iklimnya. Dari studi kasus 1, ini adalah eksteriornya, kemudian ini adalah interiornya, dan juga untuk aspek pengendalian iklimnya itu ada penggunaan void, kemudian adanya kolam renang, banyaknya vegetasi, penggunaan kaca untuk pemasukan cahaya alami, kemudian palet warnanya adalah warna earth tone, dan juga bagian open space untuk sirkulasi udara, dan yang paling penting adalah penggunaan ventilasi silang. Kemudian untuk studi kasus 2, di studi kasus 2 ini bagian eksteriornya, ini bagian interiornya, dan juga kemudian untuk aspek pengendalian iklimnya yaitu penggunaan void, adanya kolam renang, banyaknya vegetasi, penggunaan
kaca untuk pencahayaan alami, kemudian palet warnanya natural tone, dan juga open space untuk sirkulasi, dan juga penggunaan roster untuk pergantian udara. Kemudian untuk studi kasus 3, ini eksteriornya, ini interiornya, dan aspek pengendalian iklimnya adalah penggunaan void, adanya kolam renang, penggunaan sistem roof garden, penggunaan kaca untuk pemasukan cahaya alami, palet warna natural tone, penggunaan atap skylight untuk pencahayaan, dan juga penggunaan roster untuk pergantian udara. Tahap selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengambilan dari data existing. Nah, data existing lahan yang akan saya ambil adalah pertama luas lahannya 590,46 meter persegi yang berlokasi di Gang Pertama Jaya, Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. GSB-nya 3 meter, KDB-nya 80%, KLB-nya 3,20, KDH-nya 20%. Nah, untuk data existing-nya, terdapat jalur drainase di arah timur, depan tapak, dan selatan di samping kiri tapak. Matahari barat dengan intensitas tinggi berada di daerah belakang tapak, dan juga matahari terbit di arah timur dengan intensitas rendah di bagian depan kiri tapak. Angin dari arah selatan, kemudian view dari arah timur kebun sereh, view dari arah selatan rumah warga dan jalan komplek, view dari arah barat lahan kosong, view di arah utara rumah warga. Kemudian ada vegetasi berupa pohon kelapa di arah timur dan utara tapak, dan juga hutan perpohonan di bagian barat tapak. Nah, kemudian di bagian atas lahan itu ada matahari siang dengan intensitas tinggi. Dan di sini juga ada angin dari arah utara, kemudian ada angin dari arah timur, dan juga kebisingan yang ada di area tapak ini rendah, terutama di arah timur dengan kebisingan 40 difabel. Yang pertama kita mulai dari analisis matahari. Untuk datanya, sinar matahari pagi terbit dari arah timur di sebelah kiri tapak dengan intensitas cahaya sedang, matahari terbenam di arah barat di bagian belakang kanan tapak dengan intensitas cahaya paling tinggi. Untuk analisisnya, area yang terpapar matahari pagi dengan level panas rendah tetapi tetap memerlukan treatment, kemudian area yang terpapar matahari siang dengan level panas sedang, dan juga yang di belakang yaitu area yang terpapar matahari barat dengan level panas tertinggi. Untuk respon yang saya ambil, yang pertama yaitu penggunaan window shading di bagian yang terpapar sinar matahari, terutama di bagian kamar ya, karena di kamar ini ada di kamar saya ini saya ambil di bagian timur, dan matahari panas matahari pagi berkisaran dari jam 7 sampai jam 9 itu masuk ke dalam kamar ini. Jadi kita menggunakan penggunaan window shading di bagian arah matahari yang masuk. Kemudian respon yang kedua yaitu penempatan kamar di area yang aman dari paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi. Nah, untuk bagian kamar lainnya semuanya sudah aman dari sinar matahari yang masuk. Kemudian untuk penempatan ruang servis di bagian barat, terutama ruang jemur. Ini seperti yang bisa kalian lihat, ini ada ruang jemur dengan atap skylight dan juga dindingnya itu full kaca agar sinar matahari itu dapat masuk untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua itu ada analisis angin. Data yang diambil berdasarkan hasil survei selama 4 hari. Didapatkan bahwa hari Senin arah angin bertiup dari timur laut, hari Selasa angin bertiup dari arah timur, hari Rabu angin bertiup dari arah barat daya, hari Kamis angin bertiup dari arah barat. Analisisnya, kondisi pergerakan angin berdasarkan data hasil survei angin di iklim tropis cenderung berubah-ubah setiap harinya. Nah, respon yang saya ambil adalah membuat bukaan di setiap sisi bangunan untuk pergerakan angin sehingga udara di rumah bisa terasa lebih segar. Kemudian respon yang kedua yaitu pembuatan ventilasi di bagian atas untuk jalur pergantian udara karena sifat udara bergerak ke atas. Nah, di bagian sini ini ada sliding door yang bisa digeser, dan kalau kita ingin angin masuk itu kita bisa buka.
Nah, jikalau kita ingin ruangan tetap tertutup tapi tetap ada hembusan anginnya, di atas ini juga sudah saya pasang ventilasi untuk arah masuknya angin. Nah, di sini juga di bagian lantai 2 di bawah atap itu juga ada lubang ventilasi untuk arah keluarnya panas dari atap. Kemudian ini juga bisa dihembuskan oleh angin sehingga udara panas yang turun dari atap itu bisa terbuang keluar. Kemudian untuk analisis hujan dan drainase. Datanya adalah lokasi berada di daerah yang curah hujannya tinggi dengan kondisi tanah yang padat. Terdapat drainase di samping kiri dan kanan tapak. Nah, analisisnya, potensi adanya genangan di sekitar tapak sangat besar. Curah hujan di lokasi studi tergolong tinggi dengan sebaran hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Frekuensi hujan yang cukup sering mengindikasikan perlunya sistem drainase yang baik serta perlindungan bangunan terhadap tampias dan genangan air. Respon yang saya ambil di sini adalah pembuatan resapan berupa taman dan juga kolam sebagai penampung air hujan dan menunda air hujan mengalir langsung ke permukaan. Nah, ini yang didesain, ini ada taman sekaligus kolam yang berada di depan rumah. Dan juga di untuk bagian tanahnya ini saya menggunakan tanah bukan cor beton karena di sini area tanahnya itu padat, jadi membutuhkan penyerapan air yang cukup. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini taman semuanya. Kemudian pada bagian belakang itu ada kolam renang yang bisa menunda air hujan mengalir langsung ke permukaan. Nah, di sekitar kolamnya ini juga ada taman ya guys. Kemudian untuk analisis vegetasi. Dari datanya, terdapat vegetasi berupa pohon kelapa di arah timur dan utara tapak. Ini tidak mengganggu. Kemudian data yang kedua yaitu terdapat hutan pepohonan di bagian barat tapak. Ini cukup mengganggu karena ini merupakan hutan dan pohonnya itu cukup lebat. Nah, untuk analisisnya, ini yang merah merupakan daerah hutan pohon. Vegetasi pada tapak terdiri dari pohon kelapa di sisi timur dan utara yang tidak mengganggu aktivitas maupun perencanaan. Sementara di sisi barat terdapat hutan pepohonan dengan kerapatan cukup tinggi yang berpotensi mengganggu pengembangan tapak karena membatasi ruang dan akses sehingga diperlukan penanganan selektif. Kemudian untuk respon yang saya ambil adalah pembuatan pagar tinggi di daerah hutan pohon untuk mitigasi risiko, karena daerah hutan itu kita tidak tahu itu tembusannya kemana, jadi responnya itu menggunakan pagar yang tinggi untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Kemudian untuk zoningnya di lantai 1 di bagian teras ini merupakan bagian publik, kemudian bagian ruang tamu ini merupakan bagian semi publik, dan juga untuk arah ke dalamnya ini langsung private semuanya, dari kamar tidur utama, kamar tidur tamu, ruang makan, ruang keluarga, teras samping, teras belakang, semuanya itu private. Kemudian untuk bagian belakang itu ada dapur kering, dapur basah, kamar tidur pembantu, kamar tidur supir, gudang, toilet, ruang cuci, semuanya itu masuk ke area servis di bagian belakang. Kemudian di lantai 2-nya juga didominasi oleh ruang servis yang berada di sini. Ada balkon, ada kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya ada 3. Kemudian ruang keluarga, ada ruang fitness di sini. Balkonnya mengarah ke kolam renang yang ada di bawah dan taman yang ada di bawah. Kemudian di bagian ruang jemur ini juga merupakan ruang servis yang aksesnya itu melalui tangga dari lantai 1 dari arah kamar ART. Kemudian ini untuk denah lantai 1. Yang satu ini adalah parkiran, yang kedua ini ada taman depan, yang ketiga ini ada teras, yang keempat ini ruang tamu, yang kelima ini ada powder room, yang keenam ini ada kamar tidur utama,
Yang ketujuh ini walk-in closet. Yang kedelapan ini ada ruang keluarga. Yang kesembilan ini ada ruang makan. Yang kesepuluh ini ada kamar tamu. 11 ini ada musola. 12 ada dapur kering. 13 ada dapur basah. 14 ada kamar tidur ART. 15 ada kamar tidur supir. 16 teras belakang. Dan 17 kolam renang. Kemudian ini untuk denah lantai 2-nya. Yang pertama ini ada balkon, yang kedua ini ada kamar tidur anak 1, yang ketiga ini ada kamar tidur anak 2, yang keempat ada ruang keluarga, yang kelima ada kamar tidur anak 3, yang keenam ada ruang jemur, yang ketujuh ada fitness dan balkon. Nah, ini untuk potongan AA. Ini untuk potongan BB-nya. Kemudian ini untuk skema sirkulasi udaranya. Nah, di bagian belakang ini saya buatkan sliding door pada bagian kolam renang, akses dari kolam renang ke ruang keluarga. Ini menggunakan bukaan berupa sliding door dan juga di atasnya ada ventilasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kita ingin udaranya masuk lebih banyak, kita bisa buka menggunakan sliding door-nya sehingga udara itu masuk lebih banyak. Nah, tapi kalau kita ingin ruangannya tetap tertutup tapi udara tetap masuk, ini bisa melalui ventilasi yang berada di atas sliding door-nya. Kemudian udaranya bergerak ke arah ruang keluarga dan juga bisa masuk ke ruang kamar, karena di ruang kamar ini di atas pintunya terdapat ventilasi juga, dan juga di sampingnya terdapat jendela yang bisa dibuka langsung ke arah luar, sehingga udara yang masuk dari arah belakang tadi bisa keluar dari arah depan. Nah, ini bisa berbolak-balik karena seperti analisis angin tadi, angin berubah-ubah arahnya, sehingga bisa juga terjadi kebalikannya, angin masuk dari depan dan keluar lewat belakang. Kemudian angin juga bisa bergerak ke atas karena pada bagian ruang keluarga dan juga ruang makan open space tadi terdapat void, sehingga angin bisa naik ke atas dan keluar melalui ventilasi atas maupun pintu atas, karena di atas juga terdapat bukaan serta ventilasi di setiap pintu kamarnya. Ini juga masih di skema sirkulasi angin. Nah, di bagian belakang itu ada pintu teras samping yang bisa dibuka. Itu bisa menjadi sumber masuknya angin. Kemudian angin juga bisa masuk melalui void tadi, kemudian keluar dari ventilasinya. Angin juga bisa masuk ke setiap kamar karena setiap kamar di sini memiliki pintu plus ventilasi di atasnya. Kemudian ini untuk perspektif eksterior. Ini untuk perspektif interior. Dan ini untuk 10 kelebihan desain yang saya bikin. Yang pertama yaitu ventilasi alami yang optimal. Desain bukaan silang cross ventilation memungkinkan aliran udara lancar sehingga mengurangi kebutuhan kipas atau AC. Kemudian pencahayaan alami maksimal. Jendela besar, skylight, dan tata ruang terbuka membuat rumah ini terang di siang hari tanpa banyak lampu. Kemudian yang ketiga, mempercepat aliran air hujan. Atap miring membantu air hujan langsung mengalir ke bawah sehingga tidak menggenang dan mengurangi risiko kebocoran. Kemudian yang keempat, biaya operasional lebih murah. Tagihan listrik bulanan cenderung kecil sehingga lebih ekonomis dalam jangka panjang. Hal ini maksudnya karena rumah ini kan untuk pencahayaan di siang harinya masuk secara maksimal. Kemudian untuk pergerakan udaranya juga udah dingin, jadi tidak terlalu memerlukan bantuan seperti lampu pada siang, terutama pada siang hari, dan juga AC dan juga kipas, karena sistem sirkulasi udaranya sudah tertata baik dan juga sistem pencahayaannya sudah tertata baik. Kemudian yang kelima, untuk mengendalikan kelembapan udara. Sirkulasi udara yang baik mencegah udara lembab terperangkap di dalam rumah. Kemudian yang keenam, mencegah genangan di sekitar bangunan. Air hujan tidak menumpuk di halaman atau pondasi rumah karena di sekitar rumah tadi terdapat penyerapan berupa taman dan juga ada kolam renang yang bisa menunda pergerakan air hujan menuju langsung ke tanah.
Kemudian yang ketujuh ada meningkatkan kualitas ruang luar. Taman menjadi tempat relaksasi yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedelapan, ruang terasa lebih luas dan lega, tanpa banyak dinding, ruang kecil pun terasa lapang. Nah, hal ini maksudnya dari open space tadi, karena ruangan tidak terlalu banyak sekat, sehingga ruangannya lebih luas, lega, dan sistem udaranya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kesembilan, menurunkan suhu lingkungan sekitar rumah. Pohon membantu mendinginkan udara melalui proses alami penguapan air. Seperti yang bisa lihat di bagian eksterior tadi, terdapat pohon yang bisa meneduhkan rumah. Ada di bagian belakang dan juga ada di bagian depan. Kemudian yang 10, mendorong aktivitas ruang luar. Teras, selasar, dan halaman lebih sering dipakai. Nah, aktivitas di ruang luar ini maksudnya adalah di rumah yang saya desain itu ada banyak balkon dan juga teras yang lumayan luas. Jadi aktivitas yang dilakukan keluarga bisa jadi lebih sering di luar karena lebih nyaman dan juga bisa menghirup udara segar langsung. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas besar tipologi bangunan tropis rumah mewah 2 lantai yang saya rancang ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya bisa dapat dijadikan pembelajaran baik bagi saya maupun bagi teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.